Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi minal muslimina ajma'in. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Sunanus salati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memulai kajian ini dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini sunanus salati. Al-musannif mengatakan pada bab ini, pada hari ini ya, kita sampai pada bab tentang sunanus sholati. Sunan jamak dari kata sunnah. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membaca faraidus sholat. Ya, faraid jamak dari fardu. Artinya kewajiban-kewajiban, anasir-anasir yang wajib dipenuhi agar sholatnya sah. Pertemuan ini insya Allah kita akan membahas mengenai sunanus sholati, hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam sholat. Nah, namanya sunnahnya sholat. Ya, jamaknya sunan. Bukan sunan yang kita sebut-sebut Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan ini bukan. Ini sunan jamak dari sunnah. Ya. Anjuran atau amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan dalam sholat. Jadi kemarin ada faraid, sekarang ada sunan. Qala al-musannifu rahimahullah, lis-sholati sunanun yustahabbu lil musalli ay yuhafidhu 'alaiha liyanala sawabaha. Lis sholati, ini kalau dalam nahwu shoraf kita belajar khobar muqaddam. Ya. Kalau dibaca cara pesantren itu lis sholati iku kedue ne sholat. Paham nggak? Maksudnya nggak paham ya. Jadi khobar muqaddam. Sunanun ya,
utawi pira-pira kesunatan. Jadi sholat memiliki kesunatan yang mana orang yang sholat itu dianjurkan untuk menjaganya, dianjurkan atau diperintahkan ya, dianjurkan untuk menjaga sunnah-sunnah tersebut agar mendapatkan pahala dari keutamaannya. Nazkuruha fima yali. Kata penulisnya, di antara sunnah-sunnah dalam sholat itu ya akan kami sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, raf'ul yadaini. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu takbiratul ihram, angkat kedua tangan, ini sunnah. Tidak wajib. Jadi boleh juga tidak mengangkat tangan. Yang wajib mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengan bacaan takbir itulah diharamkan amalan-amalan di luar sholat. Sudah masuk sholat, begitu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat. Kalau ternyata saudara sudah Allahu Akbar, kemudian ngobrol sama sebelahnya cakap-cakap, nah itu sudah melakukan amalan di luar sholat, batal. Habis Allahu Akbar kentut, ya batal. Itu wajib. Allahu Akbar sudah mengunci, tapi kalau mengangkat tangan, ya Allahu Akbar, angkat tangan, kedua tangannya diangkat. Mengangkat tangan itu bukan keharusan, tetapi sunnah. Raf'ul yadaini yustahabu an yarfa'a yadaihi fi arba'i halatin. Ya. Dianjurkan atau disenangi ya, untuk mengangkat tangan siapa orang yang sholat itu, yadaihi, untuk mengangkat siapa yang sholat itu, yadaihi, kedua tangannya, fi arba'i halatin, dalam 4 keadaan. Ya, jadi mengangkat tangan waktu sholat ya, menurut penulis itu terdapat dalam 4 keadaan. Al-ula, al-halatul ula maksudnya itu inda takbiratul ihram. Yang pertama ketika membaca takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, angkat. Nah, itu yang pertama. Qala Ibnul Munzir. Nah, Ibnu Munzir ini kalau disebut Ibnu Munzir ya, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan pemahaman beliau mengenai ijma. Ya, kalau beliau mengutip tentang ijma, nah itu biasanya Ibnu Al-Munzir. Beliau punya kitab Al-Ijma. Qala Ibnu Al-Munzir, lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salata. Ya. Kalau sudah bilang lam yakhtalif ahlul ilmi, nah, itu Ibnul Munzir itu. Ya, kalau Ibnul Munzir sudah mengatakan lam yakhtalif ahlul ilmi, itu berarti para ahli ilmu, para ulama itu sudah bersepakat, nah, sudah berijma namanya, sudah tidak lagi berbeda pendapat mereka mengenai apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholat dengan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya. Waqala Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Biasanya di sini disebut waqala Al-Hafidh. Kalau disebut Al-Hafidh, dia merujuknya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari.
Jadi qala Al-Hafidz Ibnu Hajar innahu ruwiya raf innahu rawa bukan ruwiya innahu rawa raf al yadaini fi awwalis sholati khamsuna sahabiyan, yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat, yaitu waktu takbiratul ihram itu khamsuna sahabiyan, itu ada 50 orang sahabat Nabi. Yang menyatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Syarah Sahih Al-Bukhari, kitab hadis. Ya, beliau paham betul menghitung. Jadi yang meriwayatkan hadis mengenai mengangkat kedua tangan itu 50 orang sahabat. Minhum al-asyratul masyhudu lahum bil jannah. Di antara 50 itu 10 di antara mereka adalah para sahabat yang dijamin masuk surga. Wa minhum al-asyrah al-masyhud lahum bil jannah. Ya. Jadi riwayat ini sangat kuat mengenai anjuran untuk mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Wa rawa al-Baihaqi 'anil Hakim qala la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ul arba'ah thumma al-asyratul masyhudu lahum bil jannah faman ba'dahum min ashabihi ma'a tafarruqihim fil biladis sya'i'ah ghairu hadhihi sunnah. Nih, menurut Imam Al-Baihaqi, riwayat dari Al-Hakim, kami tidak mengetahui ya satu amalan yang dianjurkan, yaitu sunnah itu tadi, yang disepakati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para khulafaul arba'ah. Al-khulafa al-arba'ah itu khulafa Ar-Rasyidun, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tsummal asyrah al-masyhud lahu bil jannah, yang disepakati juga oleh para sahabat yang dijamin masuk surga. Dan juga para sahabat faman ba'dahum tabi'in juga. Faman ba'dahum min ashabi, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Ma'a tafarruqihim fil biladi syai'ah, dimanapun mereka berada, ghairu hadhihi sunnah, selain amalan ini. Maksudnya anjuran untuk mengangkat tangan saat memulai sholat itu, ya, itu merupakan riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, tidak ada anjuran yang melebihi periwayatan seperti ini, gitu maksudnya. Saking banyaknya yang meriwayatkan. Ya. Qala Al-Baihaqi, tadi yang meriwayatkan Al-Baihaqi, dilanjutkan oleh Imam Al-Baihaqi, huwa kama qala ustadzuna Abu Abdullah. Nah, itu menurut gurunya Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi menceritakan kedudukan atau kekuatan riwayat mengenai mengangkat tangan ini dari gurunya, bahwa riwayat mengangkat tangan saat sholat itu merupakan riwayat sangat kuat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ya, jadi yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Sifatur raf'i, terus seperti apa mengangkat tangannya itu? Nah, ini ada bentuk macam-macam. Warada fi sifati raf'il yadaini riwayatun muta'addidatun wal muhtarul ladzi alaihi al jamaahiru annahu yarfa'u yadayhi khadwa mankabaihi. Banyak riwayat, ya, atau hadis gitu maksudnya, mengenai anjuran untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Akan tetapi yang dipilih oleh mayoritas ulama yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan mankabaihi. Mankab itu bahu. Bahu itu ini ya, pundak kan? Bahu itu sini ya Pak ya. Nah,
hadwa mankabaihi. Jadi sejajar dengan bahu. Gimana coba? Entah begini, entah begini. Jadi mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Tidak begini, tidak begini, ya, tapi sejajar dengan bahu. Hadwa mankabaihi. Bihaitsu tuhadi atrafu asabihi ala udunaihi. Nah, dengan catatan, ya, atraf asabihi, ujung-ujung jarinya itu a'la udunahi, sejajar dengan bagian atas telinga. Oh, begini. Nah, dikira-kira aja. Kira-kira ini sudah sejajar dengan atas telinga, ya. Enggak usah ditengok ini udah sejajar, ya. Gini. Wa ibhamahu syahmati udunaihi. Dan kedua ibu jari, ibham. Nah, itu di bagian bawah telinga sini, sejajar. Nah, begitulah kira-kira. Tapi kalau ini sejajar dengan bawah telinga, ujung jari yang atas mungkin lebih tinggi ya ke atas telinga. Tapi itu gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Warahatahu mankabaihi, ya, dan kedua tangannya, kedua lengannya ini sejajar dengan bahu. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, beginilah ya. Kurang lebihnya begitu. Allahu Akbar. Tapi banyak riwayat. Ada juga yang hanya sejajar dengan bahu seperti ini diambilnya, tidak naik. Nah, ini kan sejajar. Nah, tapi yang dipilih oleh jumhur itu tadi. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi, ya, satu tokoh ulama besar madhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi, kita sering mendengar. Wa bihadza jama'a Syafi'i baina riwayatil ahadits fastahsana an-nas dzalika minhu. Wa yustahabbu ay yamudda asabi'ahu waqtar raf'i. Nah, menurut Imam Nawawi, ya, dengan inilah Imam Asy-Syafi'i menggabungkan berbagai riwayat hadis mengenai mengangkat tangan itulah, ya, dengan bentuk seperti yang disebutkan tadi, sejajar dengan bahu, ujung jarinya di atas sejajar dengan telinga atas, ibu jarinya sejajar dengan telinga bawah, gambarannya begitu, ya. Fastahsanan nasu dzalika minhu. Nah, itu akhirnya orang-orang kaum muslimin, ya, mengambil itu sebagai contoh. Istahsana, mengambilnya menjadi baik, menganggap itu yang baik, ya, dipilih maksudnya. Selain itu yustahabu ayyamudda asabi'ahu waqta rafi. Nah, di samping itu hendaknya jari-jarinya dibuka. Enggak begini, Allahu Akbar, enggak, tapi direntangkan, ayyamudda, rentangkan jari-jarinya. Fa'an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Nah, dari riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit untuk melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya dan jari-jarinya terbuka. Rawahu al-khamsah illa Ibnu Majah. Nah, ini kalau rawahu al-khamsah itu berarti hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam hadis. Kita kenal ada Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, satu lagi Ibnu Majah, 7. Nah, di sini rawahu al-khamsah diriwayatkan oleh 5. Kalau rawahu sab'ah berarti 7 imam ini meriwayatkan. Kalau rawahul khamsah cuma 5, maka di situ selain Bukhari dan Muslim, berarti siapa ya? Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, 5. Jadi kalau 5 itu tidak bisa kemudian Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi misalnya. Enggak. Walaupun sama-sama 5. Tapi dalam mustalah, dalam istilah ilmu hadis, ya, para ulama hadis itu membuat istilah-istilah,
Nggak bisa 5 itu asal sebut 5 orang, tapi 5 itu sudah jelas orangnya. Di luar Bukhari dan Muslim, nah ini berarti 5 imam. Kalau 6 imam di luar Bukhari, berarti Muslim dan seterusnya tadi. Begitu juga seterusnya, 4 imam. Nah kalau 5 imam, berarti di luar Bukhari dan Muslim. Illa Ibnu Majah, jadi 5 imam ini meriwayatkan illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Ya. Gitu ya. Itu sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Waktu raf'i. Kalau tadi sifatnya, sifat mengangkat tangannya seperti tadi contohkan, begini, dibuka jari-jarinya, ya, dia di atas sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Kemudian kapan mengangkat tangan itu? Waktu raf'i. Yang bagi ayyakuna raf'ul yadaini muqaranan li takbiratil ihram au mutaqaddiman 'alaiha. Saat mengangkat tangan, saat itulah ya membaca takbir. Jadi saat membaca takbir Allahu Akbar, ya saat itu mengangkat tangan. Ya. Au mutaqaddiman 'alaiha, atau dia mengangkat baru kemudian takbir. Ya. Pertama makrunan li takbiratil ihram, bareng dengan waktu membaca Allahu Akbar, au mutaqaddiman 'alaiha, atau angkat dulu Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Boleh mana saja. Bareng atau angkat dulu sebentar, angkat baru Allahu Akbar. Mutaqaddiman ala at-takbir. Ala takbiratul ihram maksudnya. Fa'an Nafi anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabara wa rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Nafi. Nafi itu tabi'in ya. Sebutannya Maula Ibnu Umar. Jadi budaknya atau pembantunya Abdullah bin Umar. Jadi kalau Ibnu Umar di sini adalah Abdullah bin Umar. Ya, Nafi ini mengikuti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, budak atau pembantunya, tapi sudah dimerdekakan ya. Bahwa Ibnu Umar menurut Nafi tadi itu ketika sholat dia memulai dengan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan hadis yang dirafakkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan amalan yang dirafakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ibnu Umar melakukan itu karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi juga mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankabaihi au qariban min dzalik. Jadi juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dengan takbir itu, posisi kedua tangannya itu hadwa mankabaihi, sejajar dengan kedua bahunya, au qariban min dzalik, atau kurang lebih naik turun sedikit lah. Nah, gitu, qariban min dzalik gitu. Kan susah juga kalau mau ngepasin, tapi intinya seperti itu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma taqaddumu raf'ul yadaini ala takbiratil ihram faqad ja'ani Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bi khadwi mankabaihi thumma yukabbir. Jadi mengenai mengangkat tangan lebih dahulu sebelum membaca takbiratul ihram ya, itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat sampai sejajar dengan kedua bahunya, baru mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu ada hadisnya juga. Jadi dalam hal ini mengangkat kedua tangan boleh bareng Allahu Akbar, boleh juga mengangkat dulu baru Allahu Akbar. Jelas ya?
Ini adalah sunnah-sunnah yang pertama. Ini sunnah yang pertama dari sunnah-sunnah sholat. Yang kedua, yustahabu raf'ul yadaini indar ruku'. Kemudian saat mau ruku', Pak, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya itu ya biasanya. Allahu akbar, ruku', diangkat lagi. Sama kayak tadi. Lalu ruku'. Warraf'u minhu, dan bangkit dari ruku'. Nah, yang ketiga bangkit dari ruku'. Begitu sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku', tangannya juga diangkat. Jadi udah 3 ya. Takbiratul ihram, mau ruku', dan bangkit dari ruku'. Wa qad rawa isnan wa isrun sahabiyan. Ada 22 orang sahabat yang meriwayatkan anjuran untuk mengangkat tangan waktu ruku' dan bangkit dari ruku'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ini yang meriwayatkan 22 sahabat. Wa an Ibnu Umar, masih dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankabaihi thumma yukabbir. Fa idza arada ayyarka rafa'ahuma misla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Nah, jadi seperti itu, takbir diangkat, mau ruku' diangkat, sama juga bangkit dari ruku' diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Diangkat juga. 3. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya, setelah itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Wali Muslim wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nah, tapi kalau mau sujud, ya, dari berdiri ini habis rukuk berdiri sami Allahu liman hamidah, mau turun ke sujud tidak perlu ngangkat tangan. Begitu juga bangkit dari sujud nggak perlu ngangkat tangan. Nah, ini menurut Imam Bukhari, riwayat dari Bukhari dan Muslim juga. Ar-rabi'ah, yang keempat. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua rukuk dan bangkit dari rukuk, yang ketiga. Nah, yang keempat, indal qiyam ila raka'ah as-salisah, bangkit berdiri dari rakaat yang ketiga. Bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga, berarti dari rakaat kedua. Misalnya sholat zuhur tadi, habis tahiyat pertama, ya, sholat rakaat pertama, rakaat kedua kan ada tahiyatnya, tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat pertama, tahiyat itu, ya, itu rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, berarti ngangkat tangan lagi. Kalau rakaat pertama dari sujud langsung berdiri, enggak. Nah, rakaat kedua ada tahiyatnya, nah berdirinya mengangkat tangan lagi. Ya. Ar-rabi'atu 'indal qiyami ila raka'ah as-salisah. Jadi menuju rakaat yang ketiga. Fa'an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ya. Jadi riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ketika bangkit dari rakaat yang kedua, ya, menuju rakaat yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dilakukannya tadi. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi, dan itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi itu ada 4 tempat yang dianjurkan kita untuk mengangkat kedua tangan. Yang pertama
takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, bangkit dari ruku, yang ketiga, yang keempat bangkit dari rakaat kedua. Nah, jadi kalau yang sholat 4 rakaat dan 3 rakaat, 4 rakaat dan 3 rakaat, berarti ada mengangkat tangan. Jadi kalau sholat yang 2 rakaat nggak ada. Musawatul mar'ati birrajuli fi hadhihi sunnah. Nah, amalan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sama hukumnya, dianjurkan. Ya. Jadi nggak dibeda-bedain. 4 tempat untuk mengangkat kedua tangan dengan cara yang tadi dicontohkan tadi, itu berlaku, dianjurkan baik laki-laki maupun perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimahullahu, itu amalan sunnah pertama dalam sholat. Yang kedua, wad'ul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini juga sunnah atau dianjurkan. Allahu Akbar. Nah, ya, yang kanan di atas yang kiri. Enggak dibalik, enggak juga apa, ya, nanti ada penjelasannya. Yundabu, dianjurkan, wat'ul yadil yumna 'alal yusra fi sholati, wa qad warada fi dzalika 20 hadisan an thamaniyata asyara sahabiyan wa tabi'ina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 20 riwayat hadis mengenai anjuran meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. 20 hadis itu diriwayatkan oleh 18 orang sahabat dan tabi'in. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sahal bin Sa'ad, yang pertama dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihil yusra fi sholati. Ya. Wad'ul yamin ala shimal, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pertama dari Sahal bin Sa'ad, ya, meriwayatkan hadis. Jadi beliau salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis. Dalam catatan kurang lebih beliau ada periwayatan sekitar 188 hadis yang beliau riwayatkan. Salah satunya ini, beliau mengatakan, kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihil yusra fi sholati. Jadi kaum muslimin, ya, itu diperintahkan hendaknya jika seseorang itu sholat, dia meletakkan tangan kanannya di atas dhira', itu pergelangan, ya, sini al-yusra, di atas pergelangan tangan kiri. Jadi posisinya begini, dhira', ya. Qala Abu Hazim la a'lamu illa annahu yunmi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hazim menyatakan, saya tidak mengetahui riwayat ini melainkan bahwa itu dirujukkan atau dirafakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Malik fi al-Muwatta. Jadi anjuran untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, itu adalah amalan sunnah. Nah, dengan posisi apa tadi? Meletakkan di atas pergelangan tangan, ya.
Mana lagi tadi? Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya. Qala Al-Hafidh berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu mengatakan anna Rasulullah dalam salah satu hadis yang dikutip beliau berarti dari Sahih Bukhari ya. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, ya inna ma'syarul anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa wad'i aymanina ala syama'ilina fi sholati. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami para nabi itu diperintahkan untuk mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kemudian kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ya. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Pernah suatu ketika, ini riwayat dari Jabir, Rasulullah SAW melihat salah satu sahabatnya sedang sholat, di mana tangan kirinya di atas tangan kanan. Lalu beliau mencabutnya, mengubahnya dan meletakkan yang kanan di atas tangan kiri. Nah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu qala An-Nawawi isnaduhu sahih. Ya, sanadnya sahih menurut Imam An-Nawawi. Wa qala Ibnu Abdul Barri lam ya'ti fihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf. Wa huwa qaul jumhur as-sahabah wat tabi'in wa dzakaru Malik fil Muwatta. Jadi itu sudah masyhur, tidak ada perbedaan mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maudi wad'il yadaini. Nah, ini terus posisinya seperti apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu? Qala Al-Kamal bin Al-Hammam, walam yasbut hadithun sahihun yujibul amala fi kaunil wad'i tahta sadri wa fi kaunihi tahta surrah wal ma'hud indal hanafiyyah huwa kaunuhu tahta surrah wa inda syafi'iyyah tahta sadr. Nah, jadi menurut Al-Kamal bin Al-Hammam, ya, di sini disebutkan tidak ada hadis sahih yang mewajibkan posisi seperti apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu. Apakah di bawah dada atau di bawah pusar? Nah, lam yasbut, nggak ada yang pasti, nggak ada hadis yang sahih yang menerangkan meletakkan kedua tangan ini apakah di sini atau di bawah pusar. Kan ada yang Allahu Akbar sini, ada yang Allahu Akbar di sini. Bahkan ada yang Allahu Akbar berdiri biasa. Nah, tidak ada hadis yang sahih. Tapi menurut Hanafi, madhab Hanafi itu di bawah pusar, tahta surrah. Menurut Syafi'i tahta sadr, bawah dada atau di dada. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan para ulama inna ahlal ilmi min ashabin nabi, para sahabat nabi, ya, ahlul ilmi dari sahabat nabi wat tabi'in, ya, wa man ba'dahum, itu berpandangan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat itu merupakan satu anjuran untuk dilakukan. Wa ra'a ba'dhum anna ayyatu'aha fawqa surrah. Ya, sebagian mereka memiliki pandangan, maksudnya sebagian mereka ada yang meletakkannya di atas pusar, ada juga sebagian dari mereka meletakkan tangannya di bawah pusar. Nah, fawqa surrah, ada yang tahta surrah.
Wa kullu dzalika waqi' indahum. Semua itu terjadi. Ada maksudnya ya. Walakin qad ja'at riwayat tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadayhi ala sadrihi. Akan tetapi banyak riwayat ya yang dapat dipedomani, maksudnya begitu tufidu ya, yang dapat dipedomani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Jadi di atas ya, sebelah atas. Jelas itu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, itu mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sunnah yang kedua, anjuran yang kedua. Selanjutnya dikit lagi ya. At-tawajjuh au doa al-istiftah. Membaca doa iftitah. Jadi kalau kita Allahu Akbar ya, itu kan terus membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, dan seterusnya. Itu juga anjuran, sunnah sifatnya. Yundabu lil musalli ayyata bi ay du'ain minal ad'iyah allati kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuftatahu biha sholatu ba'da takbiratil ihram wa qabla al-qiraah. Sebelum membaca Fatihah, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan ada diam sesaat atau beberapa saat, agak panjang dikit kalau yang bacaannya panjang, kalau yang bacaannya pendek ya diamnya sebentar, ya kan? Allahu Akbar, takbiratul ihram, enggak langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi Allahu Akbar enggak didengerin, enggak kedengaran. Nah, waktu enggak kedengaran itu sedang membaca iftitah. Nah, baru setelah dia selesai baca iftitah, baca suratul Fatihah. Ya. Wa nahnu nadhkuru ba'daha fi ma yali. Nah, ada beberapa bacaan iftitah ya. Di antaranya adalah beberapa yang akan saya sebutkan. Nah, ini sedikit saja. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabara fi sholati sakata hani'ah qabla al-qiraah. Faqultu ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul? Nah, jadi ini riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW itu kalau sholat setelah takbiratul ihram itu diem. Nah, beliau itu diem. Maka setelah sholat saya tanya, wahai Rasulullah, setelah takbir ya, di antara takbir dan membaca Fatihah itu apa yang Anda baca? Kok Anda diem beberapa saat? Nah, katanya Abu Hurairah bertanya. Qala, Nabi menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyai kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal bard. Jadi itu salah satu bacaan iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bertanya, loh Nabi selesai takbiratul ihram sebelum bacaan Fatihah, apa yang Anda baca yang diem beberapa saat itu? Nah, jawaban Nabi ini yang dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku dan dosa-dosaku. Kama ba'atal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara ujung timur dan ujung barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sucikanlah atau bersihkanlah aku ya Allah dari dosa-dosa sebagaimana as-saubul abyadu, pakaian yang putih dibersihkan dari noda-noda. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal bard. Ya Allah,
mandikanlah saya, maksudnya basuh ya. Iksil itu bersihkan ya. Saya dari dosa-dosaku bisalji wal ma'i wal bard. Ya, dengan salju, wal ma'i dan air, wal bard apa? Embunnya. Jadi itu bacaan iftitah. Kemudian ada juga dari Ali radhiyallahu anhu, dan ini yang sering kita baca ya. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan seterusnya. Ini ada riwayat yang sering kita baca ini dari Ali. Jadi itu beberapa yang dibaca untuk doa iftitah setelah takbir, sebelum baca suratul Fatihah. Yang keempat, al-isti'adzah, wallahu alam bisawab, insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk dijaga, jangan ditinggalkan ya, supaya mendapatkan keutamaan kita menjalankan sholat ya. Jadi itu ada nilai tambah. Nah, kalau yang wajib itu harus, tapi yang sunnah itu nilai tambah ya, nilai tambah ibadah kita. Jadi jangan ditinggalkan, diusahakan untuk dijaga, al-muhafadzah ya, dijaga. Dari bahasa dia yuhafid, untuk dijaga. Di antaranya mengangkat tangan ya, waktu takbiratul ihram, waktu mau ruku, bangkit ruku, waktu berdiri dari rakaat kedua. Nah itu. Kemudian apalagi tadi? Membaca doa iftitah ya, setelah takbir ya. Nah itu adalah sunnah-sunnah, dan insya Allah pertemuan yang akan datang masih ada beberapa yang bisa disampaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.